Oke guys, balik lagi bersama gua Ocil. Kali ini kita akan bikin cake labu kuning ya. Cake labu kuning ini yang kita siapkan itu adonannya. Kita bikin ini dulu ya. Apa namanya? Kita siapkan dulu namanya mentega itu 150 gram. Bahan-bahannya yang kita taruh yang pertama itu mentega 150 gram, lalu gula. Selanjutnya kita masukkan itu gula pasir ya. Gula pasir itu kira-kira berapa ini? Hah? 2 on 200 gram ya? ya. 200 gram kita masukkan gula pasirnya 200 gram. Kita kocok. Lalu kita ini ya, mixer ya. Kita mixer hingga gulanya halus dan merata. Selanjutnya itu kita siapkan 3 butir telur ya. Nah, lalu kita masukkannya itu satu persatu. Masuk telur yang kedua. Lalu telur yang terakhir atau telur yang ketiga. Kita kasih itu jeruk. Lalu kita masukkan perasan jeruk ya. Itu kira-kira 1 sendok makan. Kita kasih garam sedikit. Kita kasih garam itu kira-kira 1/4 sendok teh ya. Itu vanili. Lalu ini kita masukkan vanili. Vanili itu kira-kira 1/4 juga, 1/4 sendok teh ya. Oh ya, tadi perasan jeruknya jeruk lemon ya, bukan jeruk. Iya, jeruk nipis. Jeruk nipis ya, bukan jeruk apa namanya? Yang buat biasa kita makan warna kuning, bukan. Ini labu yang sudah dikukus ini. Lalu kita siapkan ini labu yang sudah Dikukus dan dikukus lalu dihaluskan ya. Itu kira-kira berapa ini? 500 gram. Itu kira-kira 500 gram atau setengah kilo. Setengah kilo labu ya. Setengah kilo labu. Lalu labunya kita masukkan ke dalam. Masukinnya juga sedikit-sedikit ya. Lalu kita masukkan lagi. Ya, sudah habis dimasukkan semua ya. Kita mixer terus. Nah, ini setelah itu kita matikan. Lalu kita tuang di tempat atau wadah yang lebih besar ya. Lalu ini kita siapkan tepung terigu dan juga baking powder itu kira-kira 1 sendok teh ya.
Ini terigunya ini berapa? Ini 300 gram. Terigunya itu 300 gram ya. Baking powdernya kita masukkan, lalu kita aduk-aduk hingga rata. Ya, setelah diaduk-aduk hingga rata, tepung terigunya itu kita masukkan ke adonan ya. Kita aduknya itu setara dengan jarum jam. Masukinnya juga sedikit-sedikit ya, tidak dimasukkan semua, sedikit-sedikit, jadinya tepung terigunya yang sudah dicampurkan baking powder. Ya, adonannya setelah jadi, tepung terigunya sudah dimasukkan semua, sudah habis juga ya. Ini adonannya sudah jadi, lalu kita siapkan itu loyang ya. Loyang yang sudah dioleskan mentega dan juga ditaburkan oleh tepung terigu. Ya, langkah selanjutnya ini adalah menuangkan adonannya ke dalam loyang ya. Ya, setelah adonannya dituang semua ke dalam loyang, jangan lupa untuk diratakan agar adonannya padat ya. Ratakan semua agar adonannya padat. Ya, setelah itu kita pindahkan ke kompor. Pindah ke kompor. Ya, ini kompornya kita menggunakan api yang kecil ya. Lalu kita tutup. Kita tunggu hingga matang. Ya, kira-kira aja ya. Matangnya itu tergantung Kira-kira 45 menit. matangnya itu tergantung dari apinya. Kalau api besar cepat matang tapi cepat gosong. Kalau api kecil itu matangnya lama dan hasilnya itu bagus. Tuh ya, kita tungguin aja ya. Ya, ini kira-kira kayaknya sudah matang ya. Coba kita cek dulu. Oh, kuehnya sudah mengembang besar sekali. Kita cek menggunakan lidi, itu tidak ada yang nempel ya di lidi, berarti tandanya itu sudah matang. Lalu kita matikan kompor. Selanjutnya kita angkat kuenya ya. Ya, ini kita sudah menunggu hingga adem ya. Ini kita nunggu adem dulu, baru kita tumplok atau kita keluarkan dari loyangnya. Dan ini hasilnya ini dalamnya lumayan bagus ya. Coba kita potong, lihat lebih dalamnya lagi. Ya, ini dalamnya matang semua ya, rata ya. Dan ini hasilnya nih. Ya, resepnya atau pembuatannya cukup sampai di sini saja. Yang suka video ini jangan lupa di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Terima kasih, selamat mencoba.